Bismillahirrahmanirrahim. Sebentar lagi kita insya Allah akan kedatangan bulan yang sangat istimewa, yang sangat agung, yang bulan ini dinanti-nantikan. Siapa yang menantikan bulan ini adalah orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dinantikan? Yang dinantikan adalah bagi orang yang beriman, itu yang dinantikan adalah ibadahnya. Supaya dia maksimal di dalam beribadah, di dalam meraih pahala di bulan Ramadan. Tetapi bagi orang-orang yang kurang beriman, dalam artian bermain, dia akan memanfaatkan bulan Ramadan untuk apa? Untuk berhias diri, berhias rumah, berhias pakaian, dan berhias yang lainnya. Dan ujung-ujungnya yang dinantikan adalah Idul Fitrinya, bukan puasanya, bukan tarawehnya, bukan baca Qur'annya. Ya, seperti itu. Nah, kita termasuk golongan yang mana? Ya, semoga kita bisa mengambil manfaat di bulan Ramadan dengan maksimal. Ya, Banda. Karena rugi kalau kita diberikan oleh Allah bulan yang istimewa ini, 1 tahun cuma 1 kali dalam bulan itu, yaitu bulan Ramadan, untuk melipatkan pahala kita. Sebagaimana kita mengembangkan uang kita ditaruh di mana gitu ya, supaya banyak berkembang. Nah, kita di bulan Ramadan ini kita kembangkan pahala-pahala kita, sedekah kita, zakat kita, puasa kita, baca Quran kita. Nah, itu makanya untuk itu kita semua perlu persiapan. Ya, siapapun bisa menyiapkan diri di bulan Ramadan ini. Apa persiapannya? Yang pertama adalah persiapan ruhiyah. Ya, maksudnya adalah hendaknya seorang muslim semakin berusaha menjaga hatinya dari segala perbuatan yang dapat merusak kesucian hati. Ya. Di antara amal yang dianjurkan adalah selalu menjaga niat agar tidak menyimpang. Ya, betapa banyak amalan yang tampak sepele, namun menjadi besar pahalanya disebabkan niatnya yang benar. Ya. Sebaliknya, begitu banyak amalan berpahala besar, namun menjadi tidak bernilai disebabkan niatnya yang salah. Ya. Maka hendaknya kita setiap aktivitas baik kita ya diniatkan semata-mata hanya untuk mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Seperti gambaran seorang anak. Ya, seorang anak itu kewajiban nafkah itu kepada siapa? Anak laki-laki. Pada keluarganya ya, istri dan anak. Kemudian siapa lagi? Ibu. Orang tuanya, ibu bapaknya. Ya. Kadang seorang anak itu lupa, dia belum memberikan kelayakan untuk orang tuanya, ya. Tetapi dia sudah royal kepada selainnya. Ya, misalnya kepada temannya royal, kepada mungkin yang lainnya royal. Padahal pahala yang 2 kali lipat itu ketika dikasihkan kepada keluarga sendiri, orang tua, kemudian saudara-saudara kandung kita, saudara dekat kita, itu yang utama. Karena kita yang dekat dengan dia, kita tahu kondisinya, dan itu untuk menyambung tali silaturahim, silaturahim, satu kandungan, itu yang utama. Dan itu pahala 2 kali lipat. Ya. Oleh karena itu tidak jarang seseorang di antara kita, ya, mungkin 5 bersaudara. Tidak semuanya 5 itu sempurna. Ya enggak? Dalam artian secara ekonomi, secara akal, ya. Tidak sempurna dalam artian kayaknya manusia pada umumnya. Mungkin di dalam keluarga itu ada yang diuji dengan saudara kandungnya yang kekurangan. Ya, enggak? Kekurangan harta, apalagi kekurangan fisik, ya, kekurangan akal, ya. Oleh karena itu tidak boleh satu di dalam saudara kandung itu menjelekkan satunya. Itu Allah letakkan kadang seperti itu ladang pahala kita. Jadi saking maha pemurahnya Allah, dalam satu keluarga itu diletakkan satu yang lemah, yang lainnya yang 3 mungkin kuat, ya. Ada yang dikasih letakkan 2 yang lemah. Ya, kadang orang yang kurang mengerti atau kurang beriman, dia wah diuji ini, biar dibiarkan, bahkan dimusuhi. Nah, ini yang salah. Bahkan ada yang ditinggalkan. Ya, ini yang kurang benar. Karena apa? Allah meletakkan ada keluarga yang kurang di situ supaya kita bisa bersedekah lebih utama di situ. Ketika antum kita bersedekah di situ, Allah melipat gandakan pahala. Yang pertama, kita dilipat gandakan pahala 2 kali. Yang kedua, kita dilipatkan pahala silaturahim. Nah, itu. Kadang di situ yang sering dilupakan oleh masyarakat kita. Bahkan saudara kandung banyak yang terjadi permusuhan. Gitu bagus ya. Permusuhan.
karena sama-sama usaha dimusuhi, bahkan mungkin caruk, bahkan mungkin disihir, bahkan mungkin didoakan usahanya nggak lancar. Itu salah. Karena setan itu tidak ingin manusia itu rukun. Setan tidak ingin manusia itu sejahtera. Setan itu pinginnya manusia bermusuhan, apalagi sama saudara. Ya, Rasulullah aja mengancam 3 hari nggak nyopo itu, ya, termasuk bisa jadi kemuslimannya dipertanyakan. Ya, seperti itu. Seperti Ustadz Umar Mita itu dikasih kakak ya. Kakak yang dua-duanya cerebral palsy ya. Umur 50 tahun kayak masih anak umur 5-10 tahun. Bayangkan khusus. Ya, berkebutuhan khusus. Ya, tetapi yang luar biasanya ibunya itu mengajak kemana-mana itu dibawa ke restoran. Ya, itu dibawa, tidak malu. Ya, ketika waktu itu satu orang kita masih mungkin belum paham atau bagaimana. Biar Bu, saya jaga kakak di sini, jenengannya ke restoran itu. Ya, enggak apa-apa, nah ini saya bawa aja. Ya, andai kata dia itu normal, ya, andai kata dia tuh sama sebenarnya keinginan dengan kita, pengen makan bareng, pengen jalan-jalan bareng, ya enggak? Ya. Jadi masya Allah luar biasanya punya ini. Jadi anak itu nggak ditinggalkan walaupun kemana-mana. Nah kalau lihat kita ketika berbagi itu kan ya, kalau ada yang kekurangan kan sering ditinggal, taruh di kasur biar yang lain jalan-jalan dia taruh di kasur. Itu enggak beliau. Nah itu menunjukkan kepedulian. Ya bayangkan antum, enggak bisa kejeding, enggak bisa nyawi sampai usia 50 tahun. Begitu dahsyatnya keluarga luar biasa begitu itu. Ya. Ya, kalau kita sendiri merasakan merawat orang tua seminggu saja, wah bingung pekerjaan, ya Banda. Apalagi sebulan, aduh ya apa ini, ya apa gitu ya. Ya wajar karena kita masih butuh ekonomi. Ya, tetapi memang ekonomi itu harus dipersiapkan kita. Agar kelak kita ketika orang tua sudah sepuh, kita lebih banyak fokus merawat beliau-beliau ini. Nah, karena itu apa pintu surga? Pintu surga itu tidak bisa dibandingkan dengan dunia. Ada orang yang bandingkan pintu surga itu dengan dunia saja nggak cukup. Ya, kita katakanlah miliaran, ratusan juta uang yang kita dapat, dengan pintu surga masih mahal pintu surga. Karena apa? Ketika pintu surga diberikan oleh orang tua, ya kita diridhoi oleh orang tua kita, maka harta yang kita cari selama ini itu boleh dikatakan lebih besar surga yang kita dapatkan kelak dari ridhonya orang tua. Ya, begitu juga dengan seorang istri yang harus patuh pada suaminya. Ya, kalau istri yang puasa banyak, ya enggak, yang sholat banyak, ya, yang bersedekah mungkin banyak. Tetapi yang taat pada suaminya, pintu surganya bisa jadi langka. Iya Banda? Langka. Karena apa? Salah satunya adalah gengsi. Ya, mungkin suaminya kurang, mungkin suaminya begini dan begitu, ada banyak kurang kesempurnaan. Itulah setan itu bagaimana menjerumuskan manusia nggak masuk surga itu begitu caranya. Ya, ayo ngaji terus wes cocok direken suamimu. Ayo sholat terus cocok direken suamimu. Ayo tahajud terus jangan direken suamimu. Ayo puasa terus jangan enggak usah direken suamimu. Ya. Nah, itu salah satu bentuk pengalihan setan. Kadang setan itu mengalihkan kita itu bukan pada keburukan yang kelihatan nyata, tetapi kadang seakan-akan ibadah, tapi di mata Allah itu bisa jadi tidak ada nilai pahalanya kalau seorang istri contohnya tadi itu melupakan atau melalaikan atau tidak melayani siapa? Suaminya. Ya, hatal seorang anak laki-laki yang harus patuh pada orang tuanya itu ketika melalaikan orang tuanya, ya mementingkan yang lain, itu juga bisa menjadikan hati mereka sakit. Ketika seorang tua hati mereka sakit karena perilaku anak-anaknya, ya khawatir terjadi murkanya Allah. Apa yang diusahakan naudzubillah selama ini gak berhasil karena melukai hati orang tua. Ya. Kadang kesadaran itu bisa kita peroleh ketika kita mungkin usia 40 tahun, ya, bahkan 45 tahun, bahkan 50 tahun. Bahkan sadarnya kita itu kadang karena perilaku anaknya aneh. Ya, ketika ada perilaku anak aneh, kok gak nurut, kok gak manut, mungkin kitanya yang kurang berbakti kepada orang tua. Itu ya kita pun siapa, saya pun juga harus ngoreksi diri, ya Allah, bisa jadi betul apa yang saya lakukan dulu begini. Ya, jadi seperti itu ya. Apalagi sampean sudah tinggal ibu ya. Masya Allah. Terus bagaimana? Pintu surga tinggal satu, bapak ya. Nah, itu sama dengan saya juga bapak. Pintu surganya tinggal satu, bapak. Itu dimaksimalkan sudah, Mas. Ya, mencari bapak yang sempurna tidak akan bisa. Karena yang dituntut oleh Allah itu bukan sempurnanya bapak baru taat,
Yang dituntut oleh Allah adalah seorang anak harus taat, entah bagaimana posisi bapaknya, entah dikasih warisan atau tidak dikasih warisan. Ya, kalau kita yakin Allah Maha Adil, tetap berbakti kepada bapak. Ya, walaupun sudah tua, sudah sepuh, tidak kuat apa-apa, ketika kita gendong ke pengajian mungkin sudah reot katakanlah, tetapi itu adalah pintu surga yang tidak perlu malu kita bawa. Ya, jadi seperti itu. Karena banyak era sekarang ini, naudzubillah min dzalik, ya, semoga kita dihindarkan, banyak seorang anak yang melalaikan orang tuanya, melalaikan bapaknya. Bahkan ada di Puger nih, seorang anak yang membunuh bapaknya, orang tuanya. Ya, seperti itu. Ya, yang minta sepeda motor ini harga berapa? 30 juta ya. Oh, enggak mau, malah dibakar bedanya. Ya, pokoknya harus dihinakan untuk bidang ya. Itu tadi ya. Ya, semua takdir dari Allah, tetapi dari sisi ini mungkin kita berusaha untuk memperbaikinya, mumpung belum. Kemudian yang kedua, persiapan Ramadan itu apa? Persiapan amalia. Ya, maksudnya adalah hendaknya seorang muslim menyusun rencana apa saja target yang diinginkan selama Ramadan dari sekarang. Ya. Misalnya ingin khatam 30 juz dalam sebulan. Atau kita karena sudah biasa sebulan sudah khatam 30 juz, kita lakukan mungkin sehari 2 juz untuk hafalan, untuk membaca. Ya. Ada jamaah taklim saya di Tanggul kemarin tuh, ada sampai sehari bisa 5 juz ketika Ramadan. Masya Allah. Jadi seperti itu. Kemudian atau memberi makan, ya, atau memberikan santunan kepada yatim piatu, atau berkunjung ke saudara, mumpung kesempatan ketika berpuasa, ya kita bersedekah kepada saudara kita. Itu kelipatannya lebih banyak daripada hari-hari biasa sebelum Ramadan. Ya, atau melunasi hutang orang lain itu juga termasuk, dan ini langka. Ya, melunasi hutang orang lain kan langka ya. Ya, bayar cicilannya mungkin ya, walaupun sekali cicilan, masya Allah itu berpahala. Ya, dikandani jangan sampai riba lagi kan, itu ya, seperti itu. Jangan ke PSI ya, majukannya PSI. Ya, insya Allah semoga syariah nih, insya Allah. Kemudian kita punya target Ramadan, sebagaimana kita punya target penghasilan. Nah, ini yang penting ya. Kita target penghasilan sebanyak-banyaknya. Begitu juga dengan pahala, harus sebanyak-banyaknya. Ya. Karena apa? Nilainya kecukupan dalam hati kita ketika ibadah itu lebih banyak daripada nilai harta yang kita miliki. Ya. Sampai Abu Kilabah ya, ketika ditanya orang yang kaya bagaimana? Orang kaya itu adalah orang yang bersyukur. Ya. Kapan kita bersyukur? Bersyukur untuk sekarang dan yang akan datang, dan bersyukur untuk yang lalu yang kita sudah capai. Beliau punya rumah pinggir jalan, harganya mungkin miliaran itu. Ya, kita kira kalau kita punya syukur lah itu. Nah, syukur, masya Allah, alhamdulillah. Ya. Mungkin yang lalu kita dapat, walaupun dapat warisan, dapat beli, ya kita syukuri, alhamdulillah. Ketika kita masuk rumah kita, alhamdulillah, bisa punya rumah. Ya. Ketika antum punya mobil, Innova, alhamdulillah. Bisa punya yang lain, mungkin masih punya Datsun kayak saya misalnya lah ya. Itu contohnya. Ya. Kemudian yang ketiga adalah persiapan Ramadan itu persiapan ilmiah. Ya. Cuman sudah persiapan ilmiah juga bagus itu. Kan sudah persiapan ilmiah sebenarnya. Ilmu ilmiah itu ilmu maksudnya ya. Persiapan ilmu ya. Ilmu ketika bulan Ramadan kita menimba, insya Allah banyak ada di Taqwa, Mutakin ya, banyak sekarang kajian sambil berbuka, itu pahalanya insya Allah double ya. Kemudian yang keempat adalah Ramadan itu perlu persiapan maliyah. Apa maliyahnya? Harta yang bisa kita infakkan, kita sedekahkan. Rasulullah itu disebut ketika bulan Ramadan itu, beliau itu ketika bersedekah kayak hembusan angin. Saking cepatnya, saking banyaknya yang beliau sedekahkan. Ya. Jadi harta itu bisa kita gunakan untuk menyambut Ramadan, berzakat, ya, memberikan santunan kepada anak-anak yatim, ya, ataupun yang lainnya. Saudara-saudara kita yang nggak mampu didahulukan. Ya, seperti itu. Memang terkadang kita memberikan sesuatu itu ada ujian keikhlasan yang utama.
Ada saudara kita yang sering kita bantu, ya enggak Pak? Mungkin antum ada kita bantu. Tetapi seakan-akan dalam tanda kutip dia tidak balas apa yang sudah kita berikan, iya Pak enggak? Gitu. Nah itu kan ujian itu. Kadang malah kita jelekkan, dirasani, ya. Karena di luaran sana kita menemukan orang yang tidak pandai berterima kasih. Kira-kira orang yang tidak pandai berterima kasih itu banyak apa enggak? Banyak. Ya, sampai dikatakan oleh Allah dalam Al-Qur'an itu apa? Wa aktsarumul fasiqun, kebanyakan kalian itu berbuat fasik. Qalilam ma tashkurun, kebanyakan dari manusia itu tidak bersyukur kepada Allah. Makanya ditekankan oleh dalam Al-Qur'an oleh Allah, anishkurli wali walidain, bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu. Karena apa? Karena banyaknya anak yang tidak bersyukur kepada kedua orang tuanya. Ketika Al-Quran mengatakan seperti itu, berarti menekankan ngilingno kita itu supaya bersyukur kepada Allah dan kepada orang tua. Sampai kayak dan itu seakan-akan kayak sama, padahal Allah yang lebih tinggi. Ya, ketika Allah menyebutkan kepada orang tua, karena banyaknya anak-anak itu yang kufur kepada orang tuanya, seperti yang kisah di Puger tadi itu, sudah dibelikan sepeda motor nggak mau, maunya yang besar, yang bagus. Ya. Padahal perjuangan untuk mendapatkan itu luar biasa. Kadang ngutang, kadang jual sawah, kadang jual mobil dan lain sebagainya. Ya, seperti itu. Kemudian persiapan malia ya seperti kita di sini, insya Allah para pengusaha ya, beliau bergerak di apa namanya Pak Gus, konstruksi dan lain-lain ya, masya Allah. Ya, wira-wiri kesana kemari ya. Nah itu termasuk persiapan malia, persiapan harta untuk menjadikan diri kita kuat, untuk menjadikan generasi kita kuat. Kuat tidak sekedar hanya kekuatan harta yang dimiliki, tapi kekuatan iman. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dha'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Jadi kita itu takutlah ketika engkau meninggalkan anak-anak keturunan kita dalam kondisi lemah. Ya, lemah itu di sini ternyata ada dua, lemah iman dan lemah harta. Ya enggak? Kalau lemah iman dia bisa kufur pada Allah, na'udzubillah min dzalik. Kalau lemah harta dia pun juga bisa menjadi kufur, bahkan kafir. Ya enggak, disumbang sepermi mau pindah yang lain. Nah, itu karena lemah iman tadi. Ya. Kemudian yang kelima adalah persiapan yang terakhir Ramadan, masih ada persiapan yang lain sebenarnya, adalah kita persiapkan jasad supaya kuat ketika puasa. Persiapan jasadiyah itu adalah dari sekarang bisa jadi mungkin olahraga. Ya, masih olahraga semua nih. Insya Allah. Ada yang gym, ada yang lari, ada yang sepeda, kues-pas dan lain-lain. Ini supaya kita kuat ketika beribadah di bulan Ramadan. Tetapi kekuatan itu juga kita topang dengan apa yang dianjurkan Rasulullah SAW. Salah satu contoh ya, Rasulullah itu ketika sahur dan berbuka, beliau dengan apa? Awal kali beliau berbuka dengan apa? Yang manis, kurma ya. Nah, secara khusus kurma. Kalau di sini manis itu ada gula, ada madu ya. Ya, bagus, itu kurma yang utama. Ya, bahkan beliau ketika sahur, terutama sahur ya, tidak nyuruh istrinya masak rendang, ya, masak gulai, masak macam-macam enggak, tapi beliau sahur dengan kurma. Ya. Ternyata kemarin dibuktikan ada anggota majelis ini juga, ya, dia nyoba ketika sahur tuh makan kurma saja, ternyata kuat. Antum ada yang nyoba? Belum ya? Nyoba sudah? Oh, memang enak ya? Enggak ngantuk habis subuh. Oh, masya Allah, enggak ngantuk ya? Kalau nasi kan langsung goyang. Apalagi kalau mau terawih kan biasa. Iya, Langsung langsung ini. goyang ya. Hasilnya mau salat maghrib batalkan dulu pakai kurma. Ya. Habis itu belum makan karbo kayak Ya. buah. Setelah yang lain-lain ya, lah. yang ringan-ringan ringan-ringan dulu. Gitu. Habis Terawih baru makan. gas ya. langsung tidur lagi. Ya tapi enak, habis tidur bangun tengah malam kan ya. Nah, itu. Enak. Nah, itu coba bisa diterapkan, coba kita menerapkan itu tadi. Ya, memang kadang ketika kita makan kurma saja ada dua hal ya. Yang pertama, kadang kita berpendapat, waduh, khawatir besok loyo. Ya. Karena kan gula. Ah, Jadi semangat. jadi semangat.
Kemudian yang kedua, kadang tantangan dari pasangan kita, gak enak tak masakannya. Lah kan itu ketika Wis dimasak. ya wis dimasakna dari makan itu ya. Tapi perlu kita ketahui, kita kasih tahu istri kita bahwasanya sahurnya makan kurma. Insya Allah paham kita. Jadi itu ikhwah dirahmati Allah. Jadi persiapan Ramadan kita tadi apa yang pertama? Yaitu persiapan ruhiyah, ya ruh kita jasad. Banyak istighfar dari sekarang. Astagfirullah, astagfirullah. Agar ketika kita Ramadan datang itu gas mol. Ya, banyak istighfar. Dan yang kedua, persiapan amaliyah, ya. Yaitu apa tadi? Menyiapkan target kita berapa juz satu hari kelak di bulan Ramadan. Pengen khatam berapa kali. Jadi semua pekerjaan kita cepat-cepat selesaikan. Ya, walaupun nanti Ramadan kita tinggal melengkapi saja. Nah, itu tadi. Kemudian ketika persiapan ilmiah, ilmu kita perbanyak. Mendengarkan ceramah, mendengarkan kajian menjelang berbuka, ya, itu kita perbanyak. Yang keempat adalah persiapan maliyah, ya. Harta, ya. Rumah yang sudah bocor-bocor kita benahi sekarang. Jangan sampai bulan Ramadan nanti benahi rumah, mengecat rumah, habis waktunya untuk itu sehingga puasanya keteteran, iya Pak Ndak? Ya, bisa double dosanya. Yang pertama kita kurang maksimal ibadah, yang kedua tukang-tukangnya kepada nggak puasa, iya Pak Ndak? Ada nggak ya puasa tukang bulan Ramadan puasa? Sebagian, tapi kan jarang. Paling 30%, 10%. Itu pun kadang ngos-ngosan. Kadang disirami kepalanya dengan air biar nggak panas. Ya. Kemudian yang kelima persiapan jasadiyah tadi, fisik kita. Semoga kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di bulan Ramadan kelak. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tudhillu man tasha' biyadikal khair innaka 'ala kulli syai'in qadir. Tulijul laila fin nahari wa tulijul nahara fil lail wa tukhrijul hayya minal mayyiti wa tukhrijul mayyita minal hayy wa tarzuqu man tasha'u bighairi hisab. Allahumma innaka ta'lamu anna hadhihi al-qulub qad istamat 'ala mahabbatik والتقط على طاعتك وتوحدت على دعوتك وتعاهدت على نصرة شريعتك واثق اللهم رابطتها وأدم الدهوات سبلها واملأها بنورك الذي لا يخفو واشرح الصدور بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك وأحيها بمعرفتك وأمت على الشهادة في سبيلك إنك نعم المولى ونعم النصير اللهم آمين وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين آمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam.